Shalom saudara-saudara, hari ini bersama saya Roni, saya akan melanjutkan membaca dalam Alkitab di dalam Bilangan 22 ayat 21 sampai ke 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalan pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniarap keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kamu lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemuliaan Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju pada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Saya akan lanjut di dalam Bilangan 22 ayat 36 sampai ayat 41. Demikianlah firman Tuhan tentang Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluar ialah menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada waktu perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang yang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?" Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah kepada mulutmu, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak, dan sampailah mereka ke Kiryat Husot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki Bukit Baal. Dari situ dilihatnya bagian dari paling ujung dari bangsa Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk hari ini.
Dan marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Apapun segala rancangan-rancangan-Mu Tuhan, biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa. Dan apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, jamah hati kami Tuhan setiap hari, biar kami tetap selalu tunduk dan selalu ingin tahu tentang segala rahasia kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati juga buat para pendengar ya Tuhan, biarlah Tuhan sertai mereka, berikan kedamaian, kesehatan, dan apapun yang Engkau kehendaki di dalam hidup mereka. Biarlah melalui segala yang kulakukan dengan pemberitaan firman-Mu melalui suara ini ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberikan kami ketenangan, selalu kesehatan dimanapun kami berada. Biarlah itu menjadi satu kedamaian bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Serahkan semuanya, seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.